Halo, halo, apa Yoi. kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak Anda ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky Gerung yang kelihatannya ini masih beredar dari satu pulau ke pulau lain. Ini sekarang kelihatannya Pak Jokowi udah mulai anteng, Bung Rocky yang belusukan. Ya, saya ada di Adonara. Ya. Jadi 15 menit nyebrang dari Larantuka pakai kapal. Karena Hmm. diundang untuk bercakap-cakap dengan kaum perempuan soal kehidupan mereka di sini. Dan anak-anak muda yang ingin meresmikan ada stadion kecil di Adonara. Jadi saya menyeberang untuk menggantikan fungsi dari pejabat-pejabat yang gagal diundang ke Adonara. Luar luar biasa sekali. Oke, tapi saya kira meskipun dari kejauhan ya, Anda pasti terus mengikuti ya dari apa detik ke detik apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan kelihatannya ini kalau kemarin kan kita bahas ada semacam opsi bahwa Gibran aja yang kelihatannya harus di excluded gitu dari permainan. Ini kan yang kita tangkap dari pernyataan 01 sebelumnya. Tapi kelihatannya mereka sekarang tawarannya sudah mulai lebih naik lagi. Sekarang ini dua-duanya minta agar diskualifikasi ya paslon 02. Artinya Pak Prabowo juga masuk di situ dan tadi tadi itu berlangsung juga bentrokan itu antara pendukung pro 02 dan juga yang anti 02. Kelihatannya memang akan ada eskalasi karena terkait dengan ketidakpastian apakah Jokowi menganggap dirinya masih mampu untuk mengatur hasil sidang di Mahkamah Konstitusi ya, dan tetap Jokowi menginginkan untuk mengatur kabinet dan kelihatannya Pak Prabowo sudah siap untuk memasukkan Jokowi dalam sebagai tim pengatur kabinet. Jadi kelihatannya itu tuntutan justru akan makin menjadi-jadi karena dianggap bahwa pihak 02 justru tidak adaptif terhadap Hmm. tuntutan 01, 03 tuh. Yang sebetulnya secara logika kalau Prabowo ingin dia memperoleh legitimasi yang lebih luas dari publik, mestinya dia ikut mendorong proses-proses peradilan walaupun orang anggap itu susah untuk dibuktikan. Tapi dengan mendorong angket, mendorong Mahkamah Konstitusi itu menunjukkan bahwa 02 ingin agar dia menang secara legal sekaligus legitim. Tapi kelihatannya itu susah karena pasti akan dihalangi oleh Jokowi juga secara sistematis. Karena itu menyangkut nasib dari anaknya tuh. Jadi sebetulnya karena ada Gibran di situ, maka Jokowi akan turun tangan untuk ngatur-ngatur lagi ke Mahkamah Konstitusi. Dan itu akan menaikkan tuntutan 01 dan 03 justru supaya pemilunya sekalian aja dibatalin tuh. Mhm. Ya, dan dari situ sebenarnya kita kan bisa membaca sinyal-sinyal yang terjadi di balik layar ya, karena kita pasti duga ada semacam katakanlah negosiasi-negosiasi politik di antara para elit politik kita itu ya, Bung Rocky. eh Sorry ya, di belakang layar pasti ada upaya untuk ya negosiasi sebetulnya tuh. Tetapi kalau peristiwa-peristiwa negosiasi itu menunjukkan arah yang terlalu menguntungkan pihak 02, tentu 01, 03 udah dapat poin karena bagaimanapun persidangan udah dimulai dan opini publik akan berpihak pada 01, 03 tuh. Jadi itu kesulitan mengandalkan dukungan Jokowi bahkan untuk menyusun kabinet. Jadi sekali lagi dianggap bahwa oh kalau begitu tidak mungkin ada negosiasi. Kalau nggak ada negosiasi lebih baik to be or not to be. Hmm. Lebih baik tanpa beban meminta supaya seluruh proses pemilu dibatalkan. Jadi tuntutan pihak pelapor 01, 02, 03 itu justru akan meningkat kualitas tuntutannya kalau negosiasinya makin tertutup. Negosiasi tertutup bila Jokowi tidak ingin membuka semacam percakapan dengan atau Ibu Mega menolak percakapan dengan Megawati. Mungkin Nasdem udah bercakap-cakap dengan Pak Prabowo atau udah ada courtesy call dengan Anies. Tetapi poinnya kan adalah mampu nggak Jokowi mencari cara untuk meminta Ibu Mega supaya jangan terlalu galak. Nah kelihatannya nggak mungkin itu. Jadi Mhm. PDIP juga akhirnya akan menuntut secara lebih final dan itu pasti akan diikuti oleh Anies. Karena Mhm. ini terhubung juga dengan kemampuan PDIP atau kapasitas PDIP untuk memulai persidangan politik dalam bentuk hak angket di DPR. Ya, oke. Dan kalau kita kita lihat ya, Bung Rocky ini sinyal-sinyal yang diberikan oleh Gerindra pun menyatakan Pak Jokowi itu akan semakin sangat berperan gitu dalam pembentukan kabinet dan itu artinya dengan cara begitu ya Pak Jokowi bagaimanapun akan menghalangi proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi.
Ya, jadi itu dasarnya begitu. Jadi kalau kalau Jokowi hendak menghalangi, itu artinya dia ingin mengatur kabinet. Sebab kalau ini diloloskan di Mahkamah Konstitusi, fungsi Jokowi juga hilang kan. Walaupun yang dituntut adalah Gibran, tetapi misalnya nih yang diminta adalah menghilangkan faktor Gibran bila ada pemilu ulang, tapi itu artinya menggerogoti kapasitas Jokowi untuk mengatur politik. Jadi Jokowi kira-kira hendak menghalangi itu supaya satu paket bahwa Mahkamah Konstitusi akan diatur supaya tidak mampu untuk membuktikan adanya atau tidak mampu memutuskan adanya kecurangan, lalu Jokowi punya kemampuan lebih untuk menekan Prabowo bahwa dia berhasil menghentikan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Karena itu sebaliknya dia minta supaya dia ikut mengatur isi kabinet Prabowo nanti. Apalagi kalau dia bisa menghentikan hak angket, maka dia akan tambah lagi kemampuan tekan dia pada Prabowo, dan itu akan memungkinkan pecah lagi pembagian kursi di kabinet kan. Kan ini semua mengandalkan kalau Jokowi non faktor di situ, maka lebih enak untuk mengatur pembagian kursi di kabinet kan. Nah, karena portofolionya terbatas dan seandainya Jokowi menang dalam menyingkirkan faktor kecurangan dan menang dalam menahan angket, maka Jokowi punya poin untuk mengatur Prabowo. Jadi kira-kira papan caturnya di situ. Oke, tapi justru situasi semacam ini kan akan membuat situasi para paslon atau bukan paslon, saya partai-partai mendukung Prabowo kan merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga kan mereka berharap dengan bergabung dengan Prabowo itu tentu dealnya ya dengan Prabowo gitu ya, bukan lagi dengan Pak Jokowi. Misalnya kan sekarang Prabowo tadi malam ini tadi diundang baru buka puasa bersama dengan Demokrat, sebelumnya dengan PAN, dan di PAN malah seperti memberikan sinyal bahwa kelihatannya kalau PAN minta X nanti akan diberi lebih dari X. Tapi saya kira mungkin apa yang disampaikan janji-janji Prabowo bisa tidak terpenuhi ketika tersandera kepentingan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi pasti ingin menempatkan sebanyak mungkin orang-orang yang di situ gitu. Jadi coba kita hitung dilema Prabowo ya. Seandainya Prabowo dimenangkan di Mahkamah Konstitusi, itu akan diklaim oleh Jokowi sebagai hasil negosiasi dia dengan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kan. Ya, ya. Itu artinya Jokowi akan beritahu pada publik, saya berhasil untuk kedua kalinya menahan proses pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Karena itu saya akan minta supaya jatah saya dapat. Jatah saya beda dengan jatah Gibran. Gibran mungkin minta 2, Jokowi minta 3 atau sebaliknya. Tetapi Jokowi akan tunjukkan bahwa dia berhasil membela lagi Prabowo. Nah, Prabowo akan sulit, walaupun sebetulnya akibatnya buruk bagi Prabowo. Tapi Prabowo tetap negosiasi lagi dengan Jokowi. Nah, tindak berikutnya, Jokowi akan membuktikan bahwa dia berhasil menahan hak angket dengan membujuk Nasdem dan PKB misalnya. Nah, kemenangan Jokowi ini akan dia pakai untuk tambah menekan Prabowo. Itu artinya porsi Jokowi dan Gibran jauh lebih besar dari porsi koalisi kan. Jadi sebetulnya Erlangga mesti marah. Jadi Erlangga mestinya ikut mendukung Mahkamah Konstitusi supaya kaki tangan Jokowi putus di situ. Demikian juga kalau Erlangga misalnya mendorong hak angket, itu artinya Jokowi tidak punya akses untuk memenangkan angket. Jadi Erlangga punya poin untuk menekan Prabowo supaya dia dapat lebih banyak kursinya kan. Ini cuma soal betul-betul kalkulasi kasar atau kalkulasi culas di antara mereka, dan di antara kaum culas ya sebaiknya saling memakan aja kan. Kita usulkan, kita dorong supaya para culas ini saling mengamputasi dirinya. Ya, nah tapi di satu sisi ya ini kan sebenarnya justru beban berat buat Pak Prabowo. Seperti kita sudah bolak-balik juga mendapat gambaran dari pengamat asing maupun dari dalam negeri. Situasinya ini ketemu ya, pemburukan-pemburukan yang terjadi dari sisi APBN, ketemu dari pemburukan, kemudian persepsi para investor asing yang juga negatif terhadap pemerintahan ini, dan kemudian mereka menarik investasi dari Indonesia. Kemudian juga dari sisi legitimasi di dalam negeri, saya kira itu juga cukup berat ya, karena ini kan civil society, kampus dan sebagainya cukup kuat tekanannya, dan juga dunia internasional. Lagi-lagi soal PBB yang menyoroti soal pelanggarannya Pak Jokowi. Jadi kalau semakin Pak Prabowo itu memberi sinyal bahwa dia masih tetap nggak usah dikendalikan deh, dia masih merupakan penerus pemerintahan Jokowi, ya saya kira akan berat pemerintahnya Prabowo. Lebih baik orang ngomong kalau gitu deal sama Jokowi aja daripada dengan Prabowo kan. Ini faktor yang bagus, faktor global issues itu
isu yang akan dimainkan dalam banyak hal, termasuk kegerahan para investor yang menganggap bahwa pola ekonomi, apalagi kalau kalau Sri Mulyani tidak lagi di situ, tidak ada jaminan bahwa apa yang diinvestasikan Indonesia bisa betul-betul lukratif gitu. Dan kemampuan analisis dari investor asing kan tergantung pada apa yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi sekarang. Begitu instabilitas terjadi, maka mereka ya mungkin hit and run itu, dia dapat gain lalu dia kabur. Yang maksudnya portofolio jangka pendek, bukan foreign direct investment yang akan masuk kan. Karena Ya. kekacauan politik akan membuat kalkulasi itu lebih baik dia tunggu atau ambil capital outflow daripada buru-buru menanam saham atau menanam investasi di pemerintahan baru tuh. Jadi saya kira juga Prabowo pasti mengerti itulah karena dia juga bisnis internasional kan. Tetapi kita tetap lihat bahwa bagi dunia internasional masih adanya unsur-unsur kaki tangan Jokowi, itu artinya Indonesia tidak berubah tuh. Dan itu yang saya kira jadi etik baru di dalam dunia politik hari ini, dimanapun di seluruh dunia. Kalau pemerintahan lama itu buruk indeksnya dalam demokrasi, investor pasti nggak akan masuk tuh. Apalagi sekarang ada isu Papua yang mulai dicicil video-video yang menggambarkan potensi kekacauan. Dan itu menunjukkan bahwa Indonesia ada di dalam radar ketidakstabilan politik. Jadi sekali lagi ini betul-betul soal yang membahayakan sebetulnya pembentukan kabinet oleh Pak Prabowo. Jadi di dunia ada soal ekonomi, di Indonesia di dalam negeri soal ekonomi, di luar negeri masih ada soal diplomasi HAM yang gagal dipastikan oleh Jokowi hari-hari ini, terutama soal Papua. Ya, dan saya kira ini ya, kalau kita lihat nanti skenario yang diajukan oleh 01 maupun 03 bakal ada gempa bumi mungkin nggak terlalu besar tapi kecil, tapi bisa eskalasinya menjadi besar. Ini poinnya memang dari 03 misalnya sudah dihalangi ketika berencana untuk menghadirkan Kapolda ya, karena itu batal Kapolda yang mau diajukan karena tidak diperkenankan oleh Kapolri. Tetapi saya juga menyimak tadi bahwa 01 itu akan menghadirkan Ibu Sri Mulyani dan juga Ibu Risma. Saya kira kalau Ibu Risma juga nggak mungkin dihalangi lagi dan dia bisa akan bongkar-bongkaran soal bansos yang ini salah satu yang didalilkan oleh mereka baik 01 maupun 03 bahwa ya kecurangan itu bukan hanya berlangsung di bilik suara tapi jauh sebelumnya termasuk soal penggelontoran bansos gitu. Dan orang Sri Mulyani saya kira mungkin juga nothing tulus lagi kalau dia bicara. Saya kira Sri Mulyani akan datang sebagai saksi atau orang yang akan dimintai keterangan karena dia harus bertanggungjawabkan anggaran itu bukan sekedar ke rakyat Indonesia tapi ke dunia internasional kan. Dia ke apa namanya teori austerity dari Sri Mulyani itu akan dibahas di Bank Dunia. Kenapa Anda memboroskan anggaran? Kan itu akan terjadi. Dan saya kira Sri Mulyani akan datang. Jadi Sri Mulyani dan Ibu Risma? Siapa tadi mensosnya? Ya. Ibu Risma pasti akan datang karena saya tahu mereka berdua ingin dibuktikan bahwa mereka bukan yang menyebabkan bansos itu jadi bancakan politik. Kita itu untuk membersihkan juga nama Sri Mulyani dan nama Ibu lupa mulu saya namanya. Ibu Risma. Ibu Mensos Risma. ini kan. Ya. Ibu Risma tuh. Nah kalau dua perempuan yang dianggap berbahaya ini bicara, itu Megawati akan dapat boosting energi untuk meneruskan hak angket tuh. Jadi kita dorong juga Sri Mulyani dan Ibu Risma untuk datang ke Mahkamah Konstitusi memberi keterangan, terutama dalil yang dipakai oleh 01 bahwa bansos itu memang dia bukan dalam rangka untuk atau dipergunakan untuk kepentingan Jokowi itu. Dan itu pentingnya kita baca apa sinyal nanti Bank Dunia atau IMF tentang pemborosan anggaran selama masa kampanye ini, bukan pemborosan selama masa COVID, tapi selama masa kampanye ini. Jadi sekali lagi akan ada 3 perempuan yang akan menuntun perubahan politik kalau serius dibicarakan di Mahkamah Konstitusi, yaitu Sri Mulyani, Ibu Risma dan Megawati sendiri tuh. Nah saya menghitung lebih cepat bahwa Megawati dalam minggu ini akan dapat semacam energi baru untuk memulai proses angket yang tadinya kemarin ragu-ragu. Jadi PDIP saya kira to be or not to be untuk memulai pemeriksaan atau pengadilan politik terhadap kebijakan Jokowi. Ya, saya kira kendati mungkin secara kalkulasi jumlah kursi di parlemen sangat mungkin hak angket itu gagal ya, Bung Rocky, karena untuk mencapai 50+1 di bidang paripurna. Tapi saya kira mendati gagal kalau mereka memulainya kan publik mendapat sinyal dari mereka ya, bukan soal gagal atau tidak, tapi bagaimana keseriusan mereka ya seperti yang dinilai oleh publik kan. Benar.
jadi justru karena problem kita hari ini adalah upaya untuk membenahi demokrasi, institusi demokrasi, maka angket itu memang targetnya bukan lagi menang atau tidak menang, tetapi memulai kembali satu upaya untuk membangun tiang-tiang demokrasi yang dipatahkan oleh Jokowi. Jadi publik sebetulnya menunggu lebih dari sekedar menang apa tidak menang. Karena publik, terutama anak-anak muda ini yang menuntut angket itu kan 62% sebetulnya adalah kelas menengah tuh, dan kelas menengah menginginkan ada kepastian bahwa kalaupun tidak menang tapi demokrasi jangan dihalang gitu, karena demokrasi tetap sinyal untuk kompetisi fair baik secara politik maupun dalam market kan. Jadi kelihatannya Ibu Mega akan memperhatikan itu, dan karena itu bukan sekedar kita yakin tapi kita dorong Megawati untuk ambil kesempatan ini sebagai momentum supaya dia akan diingat sebagai ibu atau ketua partai yang tidak pernah melupakan janji demokrasi yang dia mulai justru dari zaman reformasi. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya. Kita tunggu perkembangannya. Dan ini saya kira prosesnya akan panjang karena tanggal 27 sampai tanggal 22 April nantinya itu sidang di Mahkamah Konstitusi. Ya, oke, kita mesti menyaksikan drama-drama yang akan berlangsung di gedung Mahkamah Konstitusi. Buat kita posisinya tetap kita nolkan semua Ya, kecurangan ya. Yes. 0%. Oke.